PT Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak tahun 2014. Adapun analisis jenis bahaya yaitu ada 4. Yang pertama potensi bahaya kimia, yang kedua potensi bahaya fisik, yang ketiga potensi bahaya biologi, yang keempat potensi bahaya ergonomi dan psikososial. Adapun potensi bahaya kimia yaitu berupa penggunaan bahan kimia soda, kaustik, paparan debu dan PAM. Potensi bahaya fisik yang kedua berupa kebisingan, getaran, pencahayaan yang kurang, suhu lingkungan, panas, dan radiasi. Yang ketiga potensi bahaya biologi berupa kondisi sarana air bersih, kampus, dan tempat pembuangan sampah. Yang keempat potensi bahaya ergonomi dan psikologi berupa posisi kerja yang tidak ergonomi, bahaya psikologi berupa jam kerja malam dan beban kerja. Adapun sumber bahaya yang pertama soda kaustik. Menurut National Transport Commission 2011, soda kaustik merupakan bahan kimia yang berbahaya kelas 8 yang bersifat korosif. Korosif berarti adalah zat kimia yang menyebabkan kerusakan atau perubahan irreversibel pada jaringan kulit manusia atau lainnya yang terkontak. Yang kedua paparan kebisingan. Berdasarkan hasil pengukuran paparan kebisingan tahun 2014 di dukungan PAM Kernel Crashing, didapatkan hasil pengukuran kebisingan melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kepnaker, sebagaimana persyaratan kesetaraan kerja di lingkungan adalah 85 desibel untuk paparan 8 jam kerja. 3. Penyakit menular yang menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui air seperti penyakit kolera, disentri, tifoid, dan diare. 4. Posisi kerja yang salah seperti bekerja dalam keadaan jongkok di area kerja PAM Kernel Crashing, beban kerja malam yang mengganggu aktivitas kerja pada tenaga kerja. Adapun metode identifikasi bahaya yaitu dengan kualitatif dengan pengukuran. Dampak pengendaliannya, yang pertama pengendalian administratif. Perusahaan telah menyiapkan berupa pengendalian yaitu matrik training dengan meningkatkan kompetensi, pengetahuan kepada tenaga kerja K3, kaidah K3, training yang terkait dengan peningkatan kompetensi tentang K3. Selain itu, warning sign or permit untuk pekerjaan khusus, instruksi kerja sebelum bekerja seperti tahap 3 kali dalam seminggu, membersihkan area kerja menggunakan mesin kerja khusus Rest Asia. Yang kedua, pengendalian bahaya kimia soda kaustik, penggunaan alat pelindung diri sekitar 3 kali dalam seminggu, pemasangan tanda bahaya dan pengurangan peredaran bahan kimia di area kerja, penggunaan alat pelindung kerja berupa baju kerja, masker, sarung tangan, dan karet. Yang ketiga, pengendalian dampak bahaya biologi, pembersihan lingkungan kerja yang berdebu setiap pergantian jam kerja, pengendalian dampak potensi bahaya ergonomi, penyesuaian pekerjaan, alat kerja, dan lingkungan kerja dengan manusia. Yang keempat, pengendalian dampak potensi bahaya psikologi, faktor lingkungan non-fisik, bekerja berhubungan dengan stres berupa jam kerja, bekerja dengan stresor yang tinggi di tempat kerja merupakan tingkat stres. Menurut WHO 2011, terdapat hubungan yang kompleks antara tenaga kerja, psikologi, tuntutan pekerjaan, dan metode kerja dengan ergonomi kerja. Kondisi lingkungan kerja yang bersih, rapi, tenang, dan ventilasi udara yang memadai menurut karyawan bagian instalasi nyaman bekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Siagian 2022 dalam Uksida 2013, tingkat kepentingan pemeliharaan kesehatan para anggota organisasi karena para tenaga kerja sehat dan bugar dalam arti fisik maupun dalam arti mental psikologi akan mampu menampilkan kinerja yang prima, produktivitas tinggi, tingkat absensi yang rendah.
analisis dalam penelitian pertemuan cahaya Indonesia pada tahun 2014, teori pengendalian bahaya K3 adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan risiko bahaya K3 di tempat kerja. Teori pengendalian bahaya K3 adalah yang pertama adalah eliminasi, merupakan sumber bahaya secara permanen. Yang kedua substitusi, mengganti sumber bahaya dengan alat, mesin, bahan atau aktivitas yang lebih aman. Yang ketiga rekayasa teknis, memodifikasi atau merancang alat, mesin atau tempat kerja yang lebih aman. Pengendalian administratif yaitu membatasi risiko dengan membuat prosedur, aturan atau pelatihan, tanda bahaya, rambu, poster atau label, mengubah durasi kerja. Yang kelima, alat pelindung diri. Dari penelitian yang berjudul Identifikasi Potensi Bahaya dan Kerja Pengendalian Dampak di Unit Produksi Internet Tracing PT Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak tahun 2014. Dari konsep teori yang ada, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control dan administrasi kontrol dan PPE, pengendalian dampak di potensi bahaya di Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak. Dari analisis pengendalian dampak bahaya hanya menggunakan pengendalian secara administratif dan APD yaitu PPE. Di sini tidak, dari identifikasi yang kami dapatkan tidak membahas bagaimana untuk pengendalian dari eliminasi dan substitusi. Itu yang dapat kami analisis dari judul penelitian ini. Tidak terdapat rekomendasi pengendalian dampak eliminasi, substitusi dan engineering control. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.